atas kertas kita pintar, nilai bagus, sertifikat rapi, tapi di dalam hati kita cemas, bingung, tak tahu harus mulai dari mana. Karena ternyata ilmu hidup tak pernah diajarkan di sekolah. Hari ini saya nggak ngajak kamu belajar rumus atau teori. Saya hanya ingin kita duduk sebentar, bukan di kelas, tapi di ruang batin yang jarang kita buka. Kita akan membahas dua hal yang seharusnya jadi pelajaran wajib, tapi justru paling sering kita pelajari dengan cara yang menyakitkan. Sekarang mari kita mulai pelajaran penting ini, pelan-pelan saja dari hati ke hati. Yang pertama, literasi emosi. Kita diajarkan matematika sejak kecil, belajar logika, angka, rumus, analisa, tapi tidak pernah ada pelajaran tentang bagaimana menghadapi perasaan marah, kecewa, cemas, patah hati. Kita tahu cara menghitung, tapi tidak tahu cara memahami rasa. Waktu sedih, kita disuruh kuat. Waktu kecewa, kita diminta diam. Dan waktu takut, kita diajarkan untuk pura-pura berani. Padahal, mengenali emosi bukan kelemahan, itu justru fondasi dari keberanian sejati. Karena bagaimana mungkin kita bisa mengambil keputusan penting dalam hidup jika kita sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya sedang kita rasakan. Dulu saya juga begitu. Saya pikir menjadi dewasa itu artinya tahan semua rasa. Diam saat sedih, senyum saat hancur, sibuk agar tidak sempat merasa. Tapi ternyata luka yang tidak dikenali tidak hilang. Ia hanya membeku di dalam dan suatu hari ia bisa meledak dalam bentuk yang tidak kita mengerti. Kita tidak pernah diberi pelajaran tentang menangis yang sehat, tentang jujur pada diri sendiri, tentang memberi ruang untuk kecewa tanpa harus merasa gagal. Padahal justru saat kita berani merasakan, kita bisa mulai menyembuhkan. So, kamu pernah nggak berbohong pada diri sendiri karena takut terlihat lemah? Pernah nggak kamu memaksa senyum padahal hatimu sedang ingin berteriak? Kalau iya, itu bukan kesalahanmu. Kamu hanya belum sempat belajar mengenali dirimu secara emosional. Hari ini kita sedang belajar dengan perlahan, dengan jujur, dengan hati yang terbuka. Yang kedua, batas sehat. Sejak kecil kita diajarkan untuk jadi anak baik. Kita diajarkan berbagi, menolong teman, nggak egois, nggak pelit, nggak menolak permintaan orang lain. Dan itu memang indah. Dunia butuh lebih banyak orang baik, tapi ada satu pelajaran penting yang terlewatkan. Kita tidak pernah diajarkan kapan harus bilang cukup. Kapan harus berkata tidak demi menjaga sisa tenagamu yang tinggal sedikit. Kapan harus menolak bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu juga manusia. Karena tanpa sadar, banyak dari kita tumbuh menjadi pribadi yang terus-menerus memberi meskipun hati sendiri mulai kosong. Kita bilang iya, walau sebenarnya ingin menjerit tolong. Kita tersenyum padahal dalam hati kita sudah lelah luar biasa. Saya pernah bilang iya hanya karena takut dianggap egois. Padahal waktu itu yang saya butuhkan bukan permintaan baru, tapi pelukan, tapi istirahat, tapi dimengerti. Dan begitulah pelan-pelan kita kehilangan diri sendiri demi mempertahankan citra sebagai orang baik. Lalu pertanyaannya adalah, apa selamanya kamu harus jadi superhero buat semua orang? Apa iya nilai dirimu hanya diukur dari seberapa sering kamu berkata iya? Nilai dirimu tidak datang dari seberapa sering kamu berkorban, tapi dari seberapa jujur kamu mendengarkan isi hatimu sendiri. Lalu setelah semua luka dan lelah itu, apa yang bisa kita lakukan? Tidak banyak, tapi cukup. Karena seringkali perubahan besar justru dimulai dari langkah kecil yang tulus. Dan inilah beberapa langkah sederhana, tapi bisa membuka ruang pulih dalam hidupmu. Yang pertama, journaling emosi. Sebelum tidur, duduklah sebentar. Ambil kertas. Tulis apapun yang kamu rasakan hari ini. Nggak perlu indah, nggak harus benar. Tulis saja. Marah, bingung, lelah, senang, hampa, apapun. Menulis bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk memberi ruang pada suara hatimu yang selama ini kamu bungkam. Karena yang sering bikin kita sesak bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena kita terlalu sering memendam apa yang seharusnya diungkapkan. Yang kedua, latihan bilang tidak. Kamu nggak harus menyenangkan semua orang.
dan bilang tidak bukan berarti kamu jahat. Itu berarti kamu sedang menjaga batas. Mulailah dari hal kecil. Ketika diminta sesuatu tapi kamu sedang lelah, cobalah ucapkan pelan, maaf, saya hari ini belum sanggup. Kamu akan merasa bersalah di awal, tapi lama-lama kamu akan merasa lega. Karena batas bukan tembok yang memisahkan, tapi pagar yang melindungi hatimu. Yang ketiga, meditasi singkat. Kamu nggak perlu kursus mahal untuk merasakan ketenangan. Cukup duduk, diam, tarik napas pelan, dan sadari bahwa kamu masih di sini, masih hidup, masih bernapas. Rasakan tubuhmu, rasakan detak jantungmu, rasakan bahwa kamu layak mendapatkan ketenangan. Meditasi bukan soal mengosongkan pikiran, tapi soal menyapa diri sendiri dengan penuh kasih. Semua ini sederhana, tapi tidak sepele, dan jika kamu lakukan dengan sepenuh hati, perlahan kamu akan merasa bahwa dirimu pantas untuk dipulihkan. Dan sebelum video ini selesai, izinkan saya mengajakmu menengok ke dalam, bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk bertemu dengan dirimu yang sudah lama menunggu dipeluk. Menjadi baik itu hal yang mulia. Menjadi penolong, menjadi pendengar, menjadi seseorang yang selalu ada, bahkan saat diri sendiri sedang lelah. Itu bukan kelemahan, itu kekuatan yang langka. Tapi kalau kamu terus memberi tanpa jeda, tanpa sadar, tanpa batas, maka perlahan-lahan kamu bisa kehilangan diri sendiri, bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu lupa. Kamu juga manusia yang butuh ruang untuk bernapas. Kadang kita terlalu sibuk menjadi berguna untuk orang lain sampai kita lupa menjadi utuh untuk diri sendiri. Hari ini saya ingin mengajak kamu pulang, bukan ke tempat tinggal, tapi ke dalam, ke hatimu. Duduk pelan-pelan, dengarkan napasmu, dengarkan isi hatimu, tanyakan dengan jujur, apakah aku hidup untuk diriku sendiri atau sedang membuktikan sesuatu agar diterima orang lain? Apakah aku berbuat baik karena aku ingin atau karena aku takut ditinggalkan? Jawabannya nggak harus keluar hari ini. Tapi keberanianmu untuk bertanya, itu sudah langkah pertama yang sangat berarti. Ingat, kamu tidak perlu menjadi segalanya untuk semua orang. Kamu tidak harus kuat setiap waktu. Dan kamu tidak harus selalu hadir untuk semua. Kalau itu membuatmu hilang dari dirimu sendiri. Yang paling penting bukan jadi sempurna, tapi jadi jujur, sadar, utuh, jadi versi dirimu yang tidak lagi pura-pura kuat, tapi benar-benar hadir dengan apa adanya. Dan itu sudah lebih dari cukup. Kalau kamu pernah merasa kehilangan karena terlalu baik, tulis pengalamanmu di komentar, like, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.